ketika bangsa kita menyajikan apa yang disebut dengan sesajen, itu bukan untuk hiang, itu untuk persembahan, ucapan terima kasih karena apa yang sudah mereka atau alam semesta ini berikan kepada kita, kita kembalikan lagi. Contoh, barang atau benda-benda yang datang dari gunung itu dilarung ke laut, yang dari laut lalu diangkat, dinaikkan ke darat. Artinya terjadi pertukaran. Nah, inilah yang seharusnya dipandang sebagai sebuah keberadaban, bahwa yang ingin hidup itu bukan hanya manusia. Batu juga ingin hidup, pohon ingin hidup, binatang ingin hidup. Lalu terjadilah pertukaran, begitu ya. Pertukaran, saling menghormati, saling menghargai, saling menyajikan diri gitu. Batu betul tidak makan. Siapa yang makan batu makan sesajen? Tidak ada. Bahkan sesajen sendiri pun tidak untuk digunakan sebagai makanan. Misalnya memasang sesajen di pohon, bukan berarti pohon itu membutuhkan makanan dari situ. Orang-orang tua kita, orang leluhur kita itu paling tahu kok. Mereka tahu sekali bahwa makanan pohon itu adalah akar. Akar yang makan, yang masuk itu dari akar naik gitu, hingga dia tumbuh besar. Apa sebodoh itu? Buktinya apa? Buktinya bangsa kita adalah bangsa agraris. Artinya mereka betul-betul sangat memahami bagaimana tumbuhan itu bisa hidup dengan subur ya, dengan bagus. Nah, ungkapan-ungkapan terima kasih inilah menjadi sebuah puja dan puji, sehingga memberikan sesajian. Sama seperti kita berterima kasih kepada seseorang, lalu kita membawa buah tangan. Kita datang berkunjung ke rumah orang tua kita, misalnya begitu ya, yang tentu umurnya jauh lebih tua dari kita, kita membawa buah tangan, nah, atau oleh-oleh. Nah, demikian juga ada pohon yang umurnya sudah ribuan tahun mungkin, atau ada batu yang umurnya sudah jutaan tahun, yang selama itu memberikan manfaat pada masyarakat yang hidup di sekelilingnya. Jadi menjadi sangat wajar ketika masyarakat di sekitarnya memberikan buah tangan juga kepada benda-benda tertentu. Sebuah pujaan, sebuah pujian. Makanya ketika di depan objek tertentu dilantunkan lagu-lagu atau tembang yang sifatnya memuja dan memuji, bukan menyembah. Berbeda. Bangsa kita menyembah kepada hiang. Inilah salah satu lagi bahwa bangsa kita kembali salah kaprah di dalam memahami persoalan agama. Leluhur kita menempatkan agama itu pada tingkatan terendah, pada ruang kehidupan individu maupun kehidupan sosial. Agama adalah sebuah tuntunan bagaimana seseorang hidupnya terpuji. Jadi isi agama adalah tentang perilaku, sopan santun, tata krama, dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kita menjadi orang yang tidak menyebalkan. Pembentukan itu agama. Jadi bukan sebuah bakti yang lebih tinggi, karena itu tingkatannya ada lagi nanti. Di tingkatan berikutnya, agama yang hanya ada di dalam ruang tata sarira, itu nanti naik tingkatnya. Kalau kita sudah memahami siapa diri kita, barulah kita naik tingkat. Kita mulai mengabdikan diri kepada ruang kehidupan yang lebih luas. Itu yang nantinya disebut agama nigama. Nanti setelah dia mampu mengabdikan dirinya kepada ruang yang lebih luas, lalu dia mulai naik lagi kepada tatanan kebuanaan, atau yang sering disebut sebagai tata buana. Jadi tata sarira, tata nagara, tata buana. Agama nigama, sundarigama, atau sering disebut, kalau di Jawa Barat sering disebut darigama.
hingga suatu saat memuncak semakin tinggi menjadi sebuah kemanunggalan, dan antara semesta dengan diri kita, dari yang terlihat sampai yang tidak terlihat, atau sering disebut sebagai senggama mungkin, sebuah kesetubuhan bahwa kita adalah satu tubuh dengan semesta ini, tidak ada jarak sedikit pun, tidak ada keterpisahan, dan ini kaitannya sangat erat dengan manunggaling kaula Gusti. Itu sudah merangkum seluruhnya, dari mulai kita tahu diri bahwa saya dihidupi oleh air, oleh pohon, bahkan dihidupi oleh bebatuan yang ada di sekitar kita. Itu sudah mulai kita tahu diri. Nah, itulah tingkatan agama. Naik setelah itu kita mulai mempersembahkan diri kita kepada lingkungan. Kemudian di dalam lingkungan itu kita mulai merawat pohon, merawat lingkungan yang lebih besar. Contoh, ketika nilai-nilai animisme dan dinamisme dinegatifkan, maka gunung, hutan, sungai, dan lingkungan hidup rusak semua. Siapa yang merusak itu? Maaf kalau saya bilang bahwa yang merusak itu adalah orang-orang yang mengaku dirinya beragama, yang difahami oleh mereka, dan mereka sangat anti terhadap animisme dan dinamisme. Justru yang animisme dan dinamisme inilah yang menjaga lingkungan hidup. Yang merusak bumi ini orang-orang beragama kok. Gitu. Coba lihat, untuk membangun sebuah tempat peribadatan saja perlu berapa pohon ditebang, berapa ton semen harus dipakai. Jadi untuk membuat sebuah tempat peribadatan diawali dengan merusak hasil daya cipta yang maha kuasa, dengan menghancurkan gunung, merusak hutan, menggali pasir di sungai, dan lain sebagainya. Di sebelah mana lagi salahnya animisme dan dinamisme? Ini saya bukan mau bicara bahwa agama itu buruk, bukan agama yang kekinian ya. Tapi kalau ada animisme, dinamisme, boleh jadi nanti muncul letterisme. Letterisme adalah orang yang hanya mempercayai tulisan tanpa bukti, tanpa benda. Letternya saja, artinya tulisan-tulisan saya yang dipercaya. Ya, saya maaf kalau saya harus bilang bahwa orang lebih percaya kitab yang tertulis daripada benda yang nyata yang ada di sekitar kita, yang benar-benar hasil daya cipta yang maha agung. Contohnya bunga. Sampai hari ini belum pernah ada orang mampu membuat bunga, tidak ada industrinya. Satu tetes embun saja tidak pernah ada orang mampu membuatnya. Satu butir beras tidak pernah ada orang yang bisa bikin sampai detik ini. Siapa yang bikin? Itulah kitab yang senyatanya, yang abadi, bukan yang dituliskan. Nah, makanya kalau saya menggunakan istilah atau menggunakan sindiran animisme, dinamisme, baiklah itu saya. Kalian letterisme. Orang-orang yang hanya mempercayai tulisan ketimbang kenyataan. Jadi dapat disimpulkan bahwa leluhur kita itu adalah manusia yang paling mengenal sesembahannya, bukan animisme dan bukan dinamisme. Leluhur kita adalah orang-orang yang memiliki daya cipta yang luar biasa dan telah mengenali kecerdasan, kesadaran, dan kewaspadaan yang sangat tinggi terhadap ruang kehidupan ini. Dan mereka tahu bahwa semesta ini diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, dan kami menyebutnya sebagai Hyang.